Halo guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih latar belakang masuknya kekristenan di tanah Papua. Untuk itu mari simak video selengkapnya. Pertama-tama mari kita melihat gambaran peta Papua. Pekabaran Injil di Papua dimulai dari daerah selatan bagian timur, dalam hal ini suku Numfor dan juga suku Biak. Kedua suku ini adalah yang terpenting dalam pengkabaran Injil di Irian sampai tahun 1930-an. Suku Numfor yang berada di Pulau Numfor dan di pantai timur daerah Kepala Burung, dan juga suku Biak yang berada di Pulau Biak dan beberapa tempat perantauan. Saat itu jumlah penduduknya sangatlah sedikit disebabkan oleh keadaan alam dan perang antar suku. Permulaan kekristenan di Papua dimulai dengan kedatangan dua orang misionaris dari Jerman. Siapakah mereka? Mereka adalah Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari tahun 1855. Saat itu, kedatangan Otto dan Geisler dimulai dari Pulau Manisman, Manokwari. Sekitar abad yang ke-19, orang Papua masih menganut agama Islam akibat pengaruh pendatang dari Maluku. Corak agama mereka pun saat itu tetap berada dalam corak kebudayaan yang mereka anut. Seperti masih adanya patung-patung anggota keluarga yang sudah meninggal atau yang biasa disebut korwar, dan patung-patung nenek moyang mereka atau yang biasa disebut rumsram. Nah, patung-patung ini mereka taruh dalam gedung-gedung besar di kampung-kampung orang Biak dan Numfor sebagai tempat tinggal dan juga pusat pendidikan para pemuda sekaligus pusat sakral mereka. Adapun gerakan koleri yang mereka bangun. Apa sih gerakan koleri itu? Seperti yang sudah tertera pada gambar di atas, jadi kesimpulannya bahwa dasar dari gerakan ini ialah orang Biak dan Numfor mempercayai Mensere Mangundi sebagai salah satu tokoh zaman purbakala yang adalah dewa yang memiliki rahasia kehidupan sejahtera yang bebas dari sakit dan maut. Gerakan ini membuat para Zendeling tidak menyukainya. Demikian pula pemerintahan Belanda karena mereka menganggap bahwa hal itu adalah kafir. Jadi, kedatangan Otto dan Geisler bukan saja untuk menyebarkan Injil, tetapi juga untuk memerangi agama kafir yang ada. Hal ini dimulai dengan para Zendeling atau para pengkabaran Injil itu ikut serta dalam upacara yang orang Papua lakukan. Dan mereka menyelipkan teguran bahwa apa yang orang Papua lakukan itu adalah menyimpang. Karena pada saat itu marak perangnya antar suku. Orang Irian seakan-akan berada dalam lingkaran setan karena telah diserang. Mereka harus melakukan serangan balasan. Dan juga dengan melihat upacara-upacara orang Papua yang pada dasarnya bersifat memuja, tindakan pembunuhan, serta perampasan budak-budak. Teguran yang dilakukan para Zendeling dalam menarik perhatian orang Papua untuk keluar dari penyimpangan itu tidak berjalan. Maka para Zendeling melakukan dua pendekatan lain melalui generasi muda dengan dua cara. Yang pertama, mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk mempelajari cerita-cerita Alkitab dan juga nyanyian-nyanyian lagu Kristen. Dan yang kedua, mereka menebus anak-anak yang telah diperbudak lalu mendidik mereka. Akhirnya, perubahan perkembangan besar-besaran kekristenan di tanah Papua dimulai sekitar tahun 1907 di Pulau Ron lewat seorang Zendeling yaitu Jan Ayamiseba. Orang Ron membangun satu gerakan untuk membakar segala korwar-korwar atau patung penyembahan berhala yang melahirkan gerakan ini menyebar luas ke seluruh daerah Irian, ke daerah Teluk Berau, Pulau-Pulau Biak dan Numfor, Raja Ampat, dan seterusnya. Alhasil, pada tahun 1918 sudah ada sekitar 6.000 orang Kristen di Papua. Hingga berjalannya waktu, di tahun 1931 meningkat terus menjadi 25.000 jiwa, hingga akhir tahun 1938 berkembang pesat menjadi 80.000 jiwa.
Hingga sampai pada Perang Dunia Kedua yang dikuasai oleh Jepang, gereja sudah mulai mandiri dan gereja pertama adalah GKI Irja Mandiri yang dirintis pada tahun 1940.